Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya sehingga kita semua bisa mengikuti pada Zoom kali ini di malam hari dan keadaan sehat walafiat. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan, limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yaitu Islam. Baik kita untuk lama-lama perkenalkan, saya Rizal Ghani Alfa Zakaria, NIM 276 sebagai moderator dan pemateri, dan juga teman saya. Nama saya Ahmad Zaki Labib dengan NIM 193 sebagai pembaca materi. Nama saya Ikrar Setia Fernando, NIM 282 sebagai pembaca materi. Baik, baik tidak untuk berlama-lama, mari kita mulai. Baik, untuk Mas Kirar tolong matikan mic dulu. Untuk yang pertama, desain keamanan untuk bisnis digital, security design for digital business. Keamanan adalah perhatian utama manajer bisnis digital. Perhatian utama adalah keamanan informasi, baik tentang pengalaman dan data internal perusahaan tentang keuangan, logistik, pemasaran, dan karyawan. Keamanan digital adalah perlindungan sistem digital, seperti komputer dan jaringan, dari penyadapan informasi, pencurian, dan kerusakan perangkat keras, perangkat lunak, atau data elektronik pengguna, serta dari gangguan atau penyesatan layanan yang disediakan. Keamanan digital juga dapat disebut sebagai keamanan dunia maya atau keamanan komputer. Cara melindungi desain keamanan digital, lindungi perangkat jaringan Anda, keamanan jaringan, cari tahu apakah perangkat Anda yang menghubung ke organisasi ke internet paling umum router yang sedia oleh penyedia layanan internet, memiliki firewall bawaan. Sedangkan perangkat lunak pada PC atau itu Anda ikut petunjuk untuk tetap mengonfirmasi dan memperbarui dengan benar. Yang kedua, ajarkan praktik baik. Jika pengetahuan tentang kebijakan keamanan Anda sebagai bagian dari proses induksi Anda untuk staf baru dan menjadikan kepatuhan terhadap kebijakan sebagai bagian dari kontak staf. Ingatkan staf secara teratur tentang praktik aman yang baik, terutama ketika risiko atau perubahan kebijakan. Pastikan mereka tahu untuk tidak mengklik tautan di email dari yang tidak dikenal sumber. 3. Kelola akses TI, mengelola hak istimewa pengguna. Gunakan nama pengguna dan kata sandi yang baik untuk mengontrol login. Kata sandi yang baik berisi karakter huruf besar dan kecil, angka, dan simbol. Jangan menuliskan kata sandi atau membagikannya di antara pengguna. Batasi hak istimewa admin untuk mereka yang membutuhkan. Pastikan staf hanya memiliki akses ke folder yang perlu mereka lihat. Simpan data sensitif misalkan. Selalu perbarui TI Anda sendiri. Konfigurasi aman. Dokumentasikan ACTI Anda sebagai sehingga Anda tahu apa yang Anda miliki. ACTI akan mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan bakal staf TI utama. Periksa kelemahan teknis secara teratur, misalnya menguji kerentanan atau penetrasi. 5. Remove media. Kontrol media yang dapat dilepas. Jika Anda mentransfer data menggunakan CD, DVD, USB, SD, atau semua jenis drive memori flash, hanya mengizinkan perangkat yang dikeluarkan dan dikendalikan oleh bisnis Anda dalam bisnis Anda. Terusnya, misalkan ambil dan lacak perangkat. Ketahui di mana mereka semua berada, siapa yang memilikinya, dan idealnya. Perangkat lunak apa yang ada di masing-masing. 6. Mobile working. Rumah dan mobile working. Perangkat seluler untuk tujuan bisnis.
harus memerlukan persetujuan dari dewan. Perangkat tersebut minimal harus memiliki PIN, kata sandi, atau autentikasi lain yang diinstal. Mampu dilacak dan dihapus dari jarak jauh. 7. Gunakan pertahanan anti-malware, perlindungan malware. Gunakan paket anti-malware atau keamanan berpemilik yang dapat Anda beli dari pemasok utama seperti Symantec, Somehouse, dan lain-lain. Gunakan ini di seluruh bisnis. Gunakan semua fasilitas dari paket anti-malware, bahkan jika Anda harus sedikit memodifikasi perangkat bisnis Anda. Pastikan sweeping dilakukan secara otomatis. 8. Pahami resiko Anda. Rezim manajemen risiko informasi. Putuskan siapa di dewan Anda atau manajer senior di perusahaan Anda jika Anda tidak memiliki dewan. Bertanggung jawab untuk mengelola risiko. Cari tahu berapa besar risiko yang Anda hadapi dan berapa banyak risiko yang ingin Anda ambil. Kuesioner penilai dari IMCME dapat membantu Anda melakukan ini. Jika Anda ingin dikirim kuesioner ini secara gratis, maka silakan hubungi kami. Alokasikan tanggung jawab keamanan dengan jenis kepala staf lain dan pastikan staf memahami. 9. Pemantauan, monitoring. Pemantauan dapat mendeteksi potensi kesalahan perangkat keras dan aktivitas yang tidak dapat di jaringan Anda atau perangkat yang terhubung ke internet. Laptop modern sering datang dengan yang pertama diinstal dan beberapa paket anti-malware yang juga memiliki yang terakhir. Pastikan bahwa staf Anda melaporkan aktivitas yang tidak bisa di titik pusat dan bahwa Anda memiliki rencana dan keahlian yang cukup untuk bereaksi dengan cepat. 10. Manajemen intent dan kelangsungan bisnis. Memilih insiden serangan halus ditandai oleh firewall atau paket keamanan apapun yang mengganggu bisnis adalah insiden. Putuskan apa yang harus dilakukan jika Anda memiliki insiden seperti serangan malware, kehilangan atau kerusakan data, penjualan laptop, dan lain-lain, dan mendokumentasikannya dengan persetujuan papan. 11. Menggunakan cloud, di mana Anda menggunakan penyimpanan data, aplikasi, dan layanan lain yang disediakan oleh bisnis lain, misalnya penyediaan cloud. Anda harus memilih salah satu yang memiliki keamanan yang lebih diaudit secara independen. Kamu dapat mengetahui dengan mencari detail akreditasi di situs web atau kontak mereka dan bertanya. Pastikan untuk menanyakan ruang lingkup sertifikasi. Secara beberapa perusahaan akan mengakreditasi aspek kecil dari bisnis mereka dan kemudian mungkin tampak bahwa keseluruhan bisnis terakreditasi. Slide selanjutnya, Mas. Mengelola virus komputer. Virus komputer adalah ancaman signifikan bagi perusahaan dan informasi pribadi karena diperkirakan sekarang ada lebih dari 100.000 dari mereka. Virus komputer pada umumnya dibuat untuk tujuan tidak baik. Banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh virus komputer seperti memperbanyak diri sehingga memori menjadi kecil. Hal ini membuat komputer sering hang atau freeze. Kemudian perubahan extension pada file dan program yang membuat program atau file tersebut tidak dapat digunakan dan juga dapat mencuri data pribadi seorang tanpa sepengetahuan orang tersebut. Selain itu, virus juga dapat merusak hardware pada komputer. Jenis-jenis virus ada 6. Yang pertama, virus sector boot. Virus sector boot paling penting ketika floppy disk banyak digunakan. Yang kedua, caching, ROM, atau program komputer kecil yang mereplikasi dirinya sendiri dan kemudian mentransfer dirinya sendiri atau satu mesin ke mesin berikutnya. Mereka tidak diperlukan interaksi manusia, cacing dapat menyebar dengan cepat. Yang ketiga, mikrovirus. Virus mikro dibonceng pada dokumen yang dibuat oleh aplikasi kantor seperti
Microsoft Word, dan Excel. Perangkat lunak perkantoran seperti ini memiliki fasilitas makro untuk membantu penggunaan mereka tindakan umum. Salah satu mikrovirus yang paling terkenal adalah Melissa. Ini terjadi pada Maret 1999 dan menandai tren baru karena menghubungkan virus makro dengan salah satu yang mengakses buku alamat Microsoft Outlook untuk mengirim email kepada korban baru. Yang keempat, virus lampiran email. Virus-virus ini diaktifkan ketika pengguna program email membuka lampiran. Melissa adalah contoh dari virus semacam itu. Yang kelima, virus Trojan. Trojan adalah virus yang menyamar sebagai aplikasi bonafide. Mereka adalah dinamai menurut mitos Yunani tentang kuda kayu, raksasa yang digunakan oleh penyerang untuk mendapatkan akses ke Troy. Yang keenam, virus email hoax. Ini adalah perangkat tentang virus yang tidak ada yang meminta penerima untuk mengirim peringatan ke teman-teman mereka. Mereka biasanya berbahaya, tapi bisa mengandung petunjuk tentang cara menghapus virus dengan menghapus file yang dapat menyebabkan kerusakan. Lanjut, Mas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk selanjutnya, melindungi sistem komputer dari virus, yakni bertujuan untuk memerangi potensi dampak virus yang mengingat frekuensi rilis virus baru yang merusak. Bahkan pengguna komputer individu di rumah harus memikirkan langkah-langkah yang dapat mereka ambil untuk melawan virus. Karena adalah dua pendekatan yang dapat digabungkan untuk melawan virus. Ini menggunakan alat yang tepat dan mendidik staf untuk mengubah praktik perangkat lunak virus dikenal sebagai alat untuk melindungi sistem dari virus. Banyak bisnis dan rumah sekarang menggunakan produk seperti MCAV, virus scan, dan sistematis. Untuk antivirus untuk melindungi dari ancaman virus. Sayangnya lebih banyak aksi diperlukan daripada pembelian awal agar perangkat lunak antivirus menjadi efektif. Virus baru adalah terus dirilis sehingga penting bahwa pembaruan rutin diperoleh. Perusahaan juga perlu membutuhkan frekuensi pemindaian memori dan file komputer, karena pemindaian penuh pada startup bisa memakan waktu lama. Sebagian besar perangkat lunak antivirus sekarang berusaha mengidentifikasi virus ketika mereka pertama kali tiba atau pemindaian waktu nyata. Masalah lebih lanjut adalah seberapa bagus alat antivirus dalam mengidentifikasi email dan virus makro, karena kurang mudah untuk jenis virus yang akan diidentifikasi. Pendekatan lain adalah dengan menggunakan kernel layanan email terkelola yang memindai email sebelum tiba di organisasi dan kemudian memindai email virus ketika mereka dikirim, seperti sub yang sebelumnya, misalnya Genmatrix. Pada bulan Agustus 2008 dilaporkan bahwa pertama 78% pesan adalah spam. Yang kedua, 1 dari 88 mengandung virus. Dan 1 dari 522 adalah upaya phishing. Untuk mengidentifikasi dan menanggapi serangan from email dengan lebih cepat, untuk meringkas organisasi memerlukan kebijakan untuk dikembangkan untuk menggunakan perangkat lunak antivirus. Ini harus menentukan yang pertama, perangkat lunak antivirus yang disukai untuk digunakan pada semua mesin. Yang kedua, frekuensi dan mekanisme untuk memperbarui perangkat lunak antivirus. Yang ketiga, frekuensi di mana seluruh PC pengguna akhir dipintai sistem untuk virus. Yang keempat, pemblokiran tampilan secara organisasional dengan eksistensi yang tidak biasa. Yang keenam, penonaktifan makro secara organisasional dalam aplikasi Office. Yang keenam, pemindaian yang akan dilakukan pada server email ketika email pertama kali diterima dan sebelum virus dikirim.
Yang ketujuh, rekomendasi penggunaan perangkat lunak penfilteran spam. Yang terakhir, mekanisme cadangan dan pemulihan. Dalam edukasi staff, modifikasi dan kemudian bertindak atas berbagai jenis virus yang dapat dibatasi dampak virus. Beberapa instruksi umum meliputi yang pertama, dengan buka lampiran email orang yang tidak ada Anda kenal atau kurang transisi virus lampiran email. Yang kedua, untuk perangkat lunak hanya dari sumber resmi dan selalu meriksa virus sebelumnya menginstal perangkat lunak atau mengurangi risiko virus Trojan horse. Yang ketiga, menonaktifkan atau mematikan Marco Word, Word atau Excel kecuali Anda menggunakan secara teratur agar mengurangi risiko makrovirus. Yang keempat, catatan file penting setiap hari jika fungsi tidak dilakukan oleh administrator sistem. Dalam mengatur penggunaan layanan informasi, masalah dalam mengendalikan layanan informasi biasanya melibatkan salah satu dari dua masalah, yaitu wajib majikan. Pertama, sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak yang disediakan untuk tujuan kerja, digunakan untuk tujuan pribadi, sehingga mengurangi produktivitas. Dan kedua, memantau penggunaan informasi memperkenalkan masalah hukum pengawasan. Memantau penggunaan layanan informasi termasuk memeriksa selama penggunaan email tujuan pribadi. Yang kedua, penggunaan email yang tidak tepat mungkin mengarah pada tindakan hukum terhadap perusahaan. Yang ketiga, penggunaan email yang penggunaan internet atau situs web yang penggunaan pribadi. Masalah dalam penggunaan email dibahas di bagian selanjutnya tentang manajemen email. Selanjutnya, pemantauan komunikasi elektronik. Dalam pemantauan atau pengawasan komunikasi karyawan digunakan oleh organisasi untuk mengurangi kehilangan produktivitas melalui pemborosan waktu. Perhitungan sederhana menyoroti pemborosan ketika waktu tetap dihabiskan untuk hal-hal yang edukatif bekerja. Jika seorang karyawan berpenghasilan $25.000 per tahun, menghabiskan 30 setiap hari dalam 5 hari seminggu, jawab email pribadi atau mengunjungi situs web yang tidak terkait dengan pekerjaan, ini akan membebani perusahaan lebih dari 1.500 per tahun. Kegiatan seperti menggunakan media streaming untuk melihat berita atau mengunduh klip audio juga dapat menimbulkan ketegangan pada jaringan perusahaan. Contoh umum dari penggunaan pembuang-buang waktu di mana perusahaan memberhentikan karyawan yang terlibat loss prevention manager DA berusia 28 tahun yang dipecat pada Juli tahun 1998 karena melakukan hampir 150 pencarian tempat dari dalam jam kerja untuk liburan. Dia mengklaim pemecatan yang tidak adil. Dia hamil di waktu pemecatan, seperti banyak pemecatan yang tidak. Verifikasinya tidak jelas. Dengan hanya Franky mengklaim pemecatan karena diskusi pengadilan mengenai klaim ini. Dalam situs berita dan olahraga, perangkat lunak semacam itu biasanya juga memiliki kemampuan memblokir atau memfilter perangkat lunak penyaringan seperti WebSend atau www.websend.com. Dapat mendeteksi dan memblokir aktivitas lain seperti pertama, berbagi file bar atau P2P, misalnya file audio MP3. Yang kedua, pesan instan menggunakan Yahoo Messenger atau Microsoft Instant Messenger. Yang
Ketiga, penggunaan media streaming, misalnya audio dan video, dan aplikasi bandwidth tinggi lainnya. Keempat, mengakses sistem tertentu, jejaring sosial, situs berita, atau program email pribadi. Jika analisis telah menunjukkan bahwa staf menghabiskan banyak waktu menggunakannya. Lalu, untuk mengurangi jumlah waktu yang terbuang secara efektif dan oleh staf membaca email dengan menimbulkan volume yang pertama, spam atau email yang tidak diminta. Kedua, email bisnis internal. Yang ketiga, email bisnis eksternal. Yang keempat, email pribadi atau teman dan keluarga. Oke. Selanjutnya, hacking atau peretasan. Di seluruh jaringan, peretasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Hacking untuk keuntungan moneter biasanya ditujukan untuk pencurian identitas di mana detail pribadi dan detail kartu kredit diakses untuk tujuan penipuan. Misalnya, mantan karyawan mungkin mendapatkan akses ke jaringan dengan motif untuk menghapus file atau meneruskan informasi ke pesaing. Peretas terkenal telah dituntut tetapi tampak sering melakukan akhirnya diperoleh dari pelanggaran, termasuk seperti kasus Robert Morris. Yang kedua, Kevin Paulson. Yang ketiga, Kevin Matic. Istilah peretasan tradisional mengacu pada proses pembuatan kode program yang lain bentuk tantangan teknis. Ini hampir dianggap sebagai hobi. Meskipun tidak etis, melaporkan bahwa Treasure, organisasi pemantauan peretasan Amerika Serikat, saat ini melacak lebih dari 11.000 orang di sekitar 900 grup peretasan yang berbeda dan geng. Tiga bentuk utama mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer dapat diidentifikasi. Yang pertama, titik masuk normal ke sistem melalui nama pengguna dan kata sandi dapat digunakan. Dalam bentuk kedua, peretasan mengeksploitasi kerentanan yang diketahui dalam sistem. Yang ketiga, Kevin Mitnick mengacu pada rekayasa sosial yang biasanya melibatkan penyamaran sebagai karyawan suatu organisasi untuk mengakses sekedar keamanan. Baik, selanjutnya, Bisa. selanjutnya dilanjutkan dengan oleh rekan saya. Baik, yang nomor 7, transaksi e-commerce yang aman. Untuk bisnis digital yang menawarkan penjualan online, ada juga risiko keamanan tambahan dari perspektif pelanggan atau pedagang. A. Rincian transaksi atau kartu kredit dicuri saat transit. B. Rincian kartu kredit pelanggan dicuri dari server pedagang. C. Penjual atau pelanggan bukanlah seperti yang mereka klaim. Pada bagian ini kami menilai langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risiko pelanggaran ini keamanan e-commerce. Kita mulai dengan meninjau beberapa teori keamanan online lalu meninjau teknik yang digunakan. Prinsip sistem yang aman. Sebelum kita melihat prinsip yang aman, ada baiknya meninjau terminologi standar untuk berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi. 1. Pembeli. Ini adalah konsumen yang membeli barang. 2. Pedagang. Ini adalah pengecer. 3. Otoritas sertifikasi CA. Ini adalah badan yang mengeluarkan sertifikat digital yang mengkonfirmasi identitas pembeli dan pedagang. 4. Bank. Ini adalah bank tradisional. 5. Penerbit token elektronik. Bank virtual yang menerbitkan mata uang digital. 6. Persyaratan dasar untuk
sistem keamanan dari pihak yang berbeda untuk transaksi adalah sebagai berikut. Autenti- Autentikasi, apakah pihak dalam transaksi yang mereka klaim risiko di atas. Dua, privasi dan kerahasiaan, apakah data transaksi dilindungi. Konsumen mungkin menginginkan untuk melakukan pembelian anonim, apakah semua jejak non-esensial dari transaksi dihapus dari jaringan publik dan semua catatan perantara dihilangkan. Risiko dan dari di atas. Tiga, integritas, memeriksa apakah pesan yang dikirim sudah lengkap, yaitu tidak rusak. Empat, non-repudiability, memastikan pengirim tidak dapat menolak pengiriman pesan. Lima, ketersediaan, bagaimana ancaman terhadap kelangsungan dan kinerja sistem dapat terjadi. Delapan, pendekatan untuk mengembangkan sistem yang aman. Ada dua metode utama enkripsi menggunakan sertifikat digital. Satu, enkripsi kunci rahasia atau simetris. Enkripsi simetris melibatkan kedua pihak yang memiliki kunci identik bersama yang diketahui hanya untuk mereka. Hanya kunci ini yang dapat digunakan untuk mengenkripsi dan mendeskripsi pesan. Kunci rahasia harus diteruskan dari pihak satu ke pihak lain sebelum digunakan dengan cara yang hampir sama seperti salinan kunci kasus. Atase yang aman harus dikirimkan ke penerima informasi. Dua, enkripsi kunci publik atau asimetris. Disebut enkripsi asimetris karena kunci yang digunakan oleh pengirim dan penerima informasi berbeda. Kedua touch tersebut dihubungkan dengan kode numerik, jadi hanya sepasang touch saja yang dapat digunakan dalam komunikasi untuk mengenkripsi dan mendeskripsi informasi. Tanda tangan digital. Tanda tangan digital dapat digunakan untuk membuat sistem komersial dengan menggunakan enkripsi kunci publik untuk mencapai autentikasi. Pedagang dan pembeli dapat membuktikan bahwa mereka asli. Itu tanda tangan digital pembeli dienkripsi sebagai pengirim dan menggunakan kunci pribadi mereka, dan setelah diterima, kunci publik pembeli digunakan untuk mendeskripsi tanda tangan digital. Infrastruktur infrastruktur kunci publik atau PKI dan penggunaan otoritas sertifikat meningkat. Infrastruktur infrastruktur kunci publik PKI dan otoritas sertifikat CA agar tanda tangan digital dan enkripsi kunci publik efektif. Perlu dipastikan bahwa kunci publik yang dimaksudkan untuk mendeskripsi dokumen sebenarnya adalah milik Anda. Percaya mengirim Anda dokumen. Solusi yang berkembang untuk masalah ini adalah penerbitan oleh pihak ketiga terpercaya TTP dari pesan yang berisi informasi identifikasi pemilik dan salinan kunci publik orang itu. TTP biasanya disebut sebagai CA. Dari berbagai badan seperti bank dan kantor pos kemungkinan akan memenuhi peran ini. Pada kenyataannya, karena inskripsi asimetris agak lambat, seringkali hanya simpel dari pesan yang dienkripsi dan digunakan sebagai representasi digital tanda tangan. Contoh informasi sertifikat dapat meliputi: satu, data identifikasi pengguna. Dua, menerbitkan identifikasi otoritas dan tanda tangan digital. Tiga, kunci publik pengguna. Empat, tanggal kadaluarsa sertifikat ini. 5, kelas sertifikat. 6, kode identifikasi digital sertifikat ini. Diusulkan bahwa kelas sertifikat yang berbeda akan ada sesuai dengan jenis informasi yang terkandung. Misalnya, 1, nama dan alamat email. 2, SIM, nomor asuransi nasional, dan tanggal lahir. 3, cek kredit. 4, data izin keamanan khusus organisasi. Jaringan pribadi virtual atau VPN adalah jaringan area luas pribadi yang berjalan di atas publik jaringan.
pada jaringan pribadi yang lebih mahal. Teknik pengoperasian VPN terkadang disebut sebagai tunneling dan melibatkan enkripsi kedua header paket dan konten menggunakan bentuk internet protokol yang aman yang dikenal sebagai IPsec. Seperti yang dijelaskan di bab 3, VPN memungkinkan organisasi global menjalankan dengan aman, tetapi menggunakan internet publik daripada sistem kepemilikan yang lebih mahal. Next. Pendekatan saat ini untuk keamanan e-commerce. Pada bagian ini kami meninjau pendekatan yang digunakan oleh situs e-niaga untuk mencapai penggunaan keamanan teknik yang dijelaskan di atas. Protokol lapisan soket aman atau SSL. SSL adalah protokol keamanan yang digunakan di sebagian besar transaksi e-commerce B2C. Sejak saat itu mudah bagi pelanggan untuk menggunakannya tanpa perlu mengunduh perangkat lunak tambahan atau A-sertifikat. Satu pelanggan memasuki area checkout yang aman dari situs e-niaga. SSL digunakan dan pelanggan diminta bahwa Anda akan melihat informasi melalui sambungan aman. Dan simbol kunci digunakan untuk menunjukkan keamanan ini. Ketika enkripsi terjadi, mereka akan melihat bahwa awalan alamat web di browser berubah dari HTTP menjadi HTTPS dan gembok muncul di bagian bawah jendela browser. Fasilitas utama yang disediakannya adalah keamanan dan kerahasiaan. SSL mengaktifkan tautan privasi untuk mengatur antara pelanggan dan pedagang. Enkripsi digunakan untuk mengacak detail transaksi e-niaga seperti yang dijelaskan antara pengirim dan penerima, dan juga kapan detailnya disimpan di komputer di setiap dunia. Dari sudut pandang pedagang, ada juga masalah itu. Autentikasi pelanggan tidak mungkin tanpa menggunakan metode lain seperti pemeriksaan kredit. Otoritas sertifikat CA untuk e-commerce yang aman, ada persyaratan untuk pengelolaan sejumlah besar publik. Manajemen ini melibatkan prosedur dan protokol yang diperlukan di sebuah umur hidup kunci generasi, diseminasi pencabutan dan perubahan bersama dengan fungsi administrasi setiap waktu atau tanggal dan pengaktifan pendirian yang sukses. CA merupakan tantangan besar dalam membangun kepercayaan dan manajemen yang kompleks. Ada dua menantang pandangan tentang bagaimana tantangan itu harus dipenuhi. Satu, terdesentralisasi digerakkan oleh pasar, menciptakan pulau kepercayaan berbasis nama merek seperti asosiasi konsumen. Ada kebutuhan praktis bagi kantor fisik lokal untuk menunjukkan sertifikat dengan nilai yang dapat dibuktikan. NIS, paspor, SIM, bank, dan kantor pos memiliki keuntungan besar. Dua, terpusat di Inggris Raya, Departemen Perdagangan dan Industri atau DTI telah mengusulkan hierarkis yang pada akhirnya mengarah ke pemerintah. CA komersial paling terkenal adalah VeriSign, www.verisign.com. Dan ini umum digunakan untuk verifikasi pedagang. Kantor pos dan pemasok telekomunikasi juga bertindak sebagai CA. Contoh di Inggris termasuk BT, Trustwise, dan Post Office via code. Next. Meyakinkan pelanggan. Setelah langkah-langkah keamanan diterapkan, konten di situs pedagang dapat digunakan untuk meyakinkan pelanggan. Misalnya Amazon, www.amazon.com, mengambil ketakutan pelanggan tentang keamanan serius. Dilihat dari keunggulan dan jumlah konten yang dicurahkannya untuk masalah ini, beberapa pendekatan yang digunakan menunjukkan praktik yang baik dalam menghilangkan
ketakutan pelanggan. Ini termasuk satu, penggunaan jaminan pelanggan untuk mengamankan pembelian. Dua, penjelasan yang jelas tentang langkah-langkah keamanan SSL yang digunakan. Tiga, menyoroti jarangnya penipuan. Empat, penggunaan mekanisme pemesanan alternatif seperti telepon atau fax. 5. Keunggulan informasi untuk menghilangkan ketakutan. Jaminan adalah salah satu menu utama pilihan. Perusahaan juga dapat menggunakan pihak ketiga independen yang menetapkan pedoman untuk privasi online dan keamanan. Badan internasional yang paling terkenal adalah www.truth.org dan VeriSign for autentikasi pembayaran. Di negara tertentu mungkin ada yang lain, badan-badan seperti di Inggris, skema ISIS atau Internet Shopping is Safe, http://isis.imrg.org. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baik, terima kasih telah disampaikan. Terus ya, kita dapat mengaji begini dengan mengatakan alhamdulillah gitu ini. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.